sakit ginjal dan juga diabetes? Ya, memang 1 tahun terakhir beliau itu masih sudah menurun kesehatannya, ya, tapi lagi-lagi semua orang tidak tahu beliau sakit karena memang beliau itu termasuk advokat senior yang sangat aktif, yang tidak mau diam gitu ya, artinya walaupun sakit dia tetap berpikir untuk bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan hukum gitu. Jadi 1 tahun ini kita tahu memang beliau itu sudah menurun kesehatannya dan sakitnya memang sudah lama ya. Tapi lagi-lagi ya semangat hidupnya yang membuat beliau tidak nampak sakit walaupun secara fisik kita bisa lihat memang beliau sudah mulai mengurus gitu ya, ya tidak seprima biasanya. Di dalam juga cukup lama itu mungkin Ya. seperti apa bercengkrama dengan para keluarga terutama. Ya, Bang, nanti ketemu. Ya, tadi ada Bang Junimat Girsang, kita sempat ngobrol juga dengan keluarga juga kita sempat ngobrol, khususnya dengan Mbak Salomo ya, yang kita kenal juga sangat dekat dengan beliau selama ini. Ya, sharing aja. Jadi saya juga tadi menunjukkan foto ya terakhir saya dengan beliau, bagaimana kondisi fisik beliau terakhir kita ketemu gitu ya. Ya begitulah kita sharing bagaimana keadaan beliau terakhir gitu ya. Terakhir ketemu mungkin kapan? Kita terakhir tuh sempat rame-rame ya, sempat dia masih ceria itu di halal tahun lalu. Itu masih oke lah ya. Masih semangat ya walaupun sudah agak kurus badannya tapi ya beliau masih prima lah. Bu, ini melihat dari perjuangan semasa hidupnya beliau kan kabarnya sering membantu masyarakat ke bawah ya Bu, dalam memperjuangkan hak hukum. Mungkin Ibu sendiri mungkin melihat bisa dibilang tuh kedermawanan beliau yang untuk membantu gitu tanpa pamrih. Ya itu yang salah satu legacy ya yang beliau tinggalkan dan itu juga yang patut kami contoh sebagai junior ya, bahwa sebagai lawyer tentu kita tidak selalu harus menangani perkara-perkara strategis ya, perkara-perkara korporasi. Tentu kita juga harus mau meluangkan diri untuk membantu orang-orang yang tidak mampu ya, yang terzolimi secara hukum tapi tidak punya kemampuan, orang-orang miskin, orang-orang duafa gitu ya. Tentu kita punya kewajiban, jadi kita punya kewajiban untuk menjalankan menangani perkara-perkara pro bono. Terakhir Bu, mungkin sampaian yang paling berkesan terakhir itu waktu kita rakernas ya. Waktu rakernas Peradi beliau memberikan pesan kepada kita bahwa sekarang kan kalian tahu begitu banyak lawyer yang menurut pandangan masyarakat kok tidak mencerminkan sikap orang yang punya tugas mulia gitu ya, menegakkan keadilan segala macam gitu. Nah beliau berpesan kepada kita seluruh pengurus Peradi pada saat itu, karena beliau ada ketua dewan penasehat dari Peradi. Beliau berpesan supaya kita tetap fokus dan tetap komit ya, menjaga integritas, komit untuk menjalankan tugas kita sebagai advokat itu harus menjaga integritas, kemudian harus mau membantu orang-orang yang di bawah gitu. Jadi tidak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang menciderai kemuliaan seorang advokat. Itu pesannya. Mungkin terakhir Ibu doa Ya. Ibu. Ya saya berdoa, saya jadi sedih karena terakhir tadi saya lihat wajahnya. Ya memang semua manusia pasti meninggal ya. Saya berdoa semoga kebaikan-kebaikan beliau ya, legacy yang beliau tinggalkan itu bisa terus mengalir amalnya untuk beliau dan beliau bisa beristirahat dengan tenang di sana, dan keluarga juga bisa diberikan kesabaran dan ketabahan karena ini memang sesuatu yang pasti terjadi kematian ya, dan semoga Mawar Saron itu LBH yang beliau